Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini. Komunikasi dari seorang laki-laki. Oke. Oke, nanti kita bahasnya komunikasi laki-laki dan hati. Kita shuffle dulu. Baru nanti kita bahas ya. Ini kayaknya berhubungan dengan hubungan romantis. Baik, kita lihat di dasar deck ada kebosanan, bingung. Oke, optimisme. Wow, sangat membara, sangat tidak terduga ya. Pergerakan, mungkin dari orang ini kamu gak duga bahwa dia akan menyatakan perasaannya sama kamu. Tapi ini sebuah hubungan yang menawarkan stabilitas sih. Sebuah hubungan yang berpotensi untuk hubungan jangka panjang. Tapi ada kebingungan, entah kenapa kamu bingung. Oke, mari kita bahas. Yang tadi aku bilang ya, ini komunikasi. Ini gentleman, ini berbicara tentang sosok laki-laki. Bisa ada orang yang mau berkomunikasi, seorang laki-laki yang mau berkomunikasi sama kamu, bisa hubungan romantis, bisa juga enggak ya. Tapi sebagian besar ini ada hubungannya sama hubungan romantis gitu. Ini kan komunikasi, seorang laki-laki mengkomunikasikan perasaannya. Ini kartu berbicara, selain komunikasi ya, tentang sosial media, internet, tentang tulisan juga, gosip juga bisa ya. Jadi aku mungkin pernah bilang kalau gosip itu selain tidak bermanfaat, cuman menyebarkan hal-hal yang tidak jelas dan menambah energi negatif aja sih menurut aku. Tapi again, kamu punya kehendak bebas dengan hidup kamu dan apa yang mau kamu bicarakan. Lalu ini tuh kartu yang mengkonfirmasi tentang hal baik, hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Dan hal baik, hal menyenangkan itu general ya. Dan bisa juga mengindikasikan adanya hubungan romantis. Oke, sebuah ide kreatif, sebuah inspirasi yang kamu aplikasikan, kamu wujudkan dengan action. Lalu ini bisa juga berbicara tentang satu lagi kartu yang berbicara tentang komunikasi. Dan juga gini, khusus di deck ini Page of Pentacles, aku melihat bahwa ada yang memperhatikan seseorang. Bisa kamu, bisa ada orang yang sedang memperhatikan kamu. Nih yang aku bilang, bisa jadi hubungan romantis dengan Knight of Cups. Orang ini mau datang ngasih hatinya ke kamu, ngasih cupsnya. Lalu yang ini jadi tantangan kamu. Dengan Nine of Cups jadi tantangan kamu ya, kayak ini sebuah reminder tentang sebuah hal yang kebanyakan itu nggak baik buat kamu ya. Kebanyakan makan, kebanyakan nonton maraton sampai pagi, kebanyakan ngegame jadi lupa fokus sama pekerjaan atau fokus sama hal yang perlu dikerjakan gitu. Misalnya belajar, misalnya beres-beres. Hal-hal seperti itu yang kebanyakan itu nggak baik karena hidup itu butuh keseimbangan. Apalagi kalau kita sampai di titik kita udah ketergantungan pada hal yang kebanyakan itu. Misalnya kebanyakan sosial media. Indikatornya kita ketergantungan apa? Coba hal itu diambil misalnya 30 menit sampai 1 jam gitu. Ketika hal itu nggak ada, terus kita gelisah. Terus kita kayak, aduh bingung nih mau ngapain. Itu sebuah indikator ya. Hermit mencari jawaban. Hermit ini ada di advice kamu ya, hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Kalau misalnya tadi aku mendapatkan vibe bahwa ada sedikit kebingungan gitu. Kebingungan antara kamu udah nyaman sendiri atau gini. Karena di sini ada kayak aku mendapatkan vibe ya dengan kartu ini tuh kamu kayak mendengarkan pendapat orang lain tentang orang ini nih yang akan terhubung sama kamu atau sudah terhubung sama kamu. Kalau itu gosip, dengar si ini tuh begitu. Terus itu mempengaruhi pendapat kamu gitu. Mempengaruhi pemikiran kamu tentang orang ini. Pastikan kamu mendapat sumber informasi itu benar. Kamu benar-benar menggali fakta, mendapatkan. Jangan hanya karena dengar-dengar itu jadi kamu terpengaruh dinamika hubungan kamu dengan orang ini ya. Dan Seven of Pentacles ini berbicara tentang outcome kamu. Seven of Pentacles itu sebuah reminder bahwa pertama sabar, lalu yang kedua apakah yang kamu berikan itu sepadan dengan apa yang kamu dapat. Ini sebuah reminder ya, dengan Seven of Pentacles ada di outcome kamu. Dan dengan Hermit di sini, ketika kamu butuh jawaban, kita semua itu sebenarnya punya kompas di dalam diri kita gitu. Sesuatu yang bernama intuisi. Tapi intuisi kita tuh seringkali kabur karena kepala kita berisik atau kita nggak pernah belajar untuk ngedengerin intuisi kita. Ini sebuah reminder ya buat kamu.
Page of Pentacles, Queen of Pentacles. Wow, progresi. Dari Page ke Queen of Pentacles, ini seperti evolusi jiwa kamu atau progresi finansial kamu ya. Atau itu tadi awalnya sebuah ide, tapi kamu tetap sebuah ide ini kamu lakukan, kamu aplikasikan, terus ternyata berprogres, ternyata hasilnya seperti apa yang kamu mau gitu. Dengan Page of Pentacles dikonfirmasi jadi Queen of Pentacles ya. Yang tadi sebuah progresi, sebuah keberlimpahan, kayak misalnya finansial kamu oke, lalu ide kamu yang tadi kamu aplikasikan berjalan seperti yang kamu mau. Eight of Pentacles. Orang ini serius sama kamu. Tapi ada kebingungan dari sisi kamu ya. Apakah itu faktornya yang pertama, kamu ada pendapat orang lain yang kamu dengerin, lalu kedua mungkin sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Jadi itu mempengaruhi kamu nih, dinamika interaksi kamu sama orang ini. Tapi ini kalau sebagian dari kamu kebingungannya itu karena kamu fokus, ada yang sedang kamu fokuskan ya, gak apa-apa gitu. Ambil waktu, kalau misalnya kamu merasa belum bisa ngasih waktu kamu nih untuk orang atau ngasih waktu kamu untuk hubungan romantis, nggak apa-apa gitu kalau misalnya kamu masih mau fokus di situ. Kan aku selalu bilang kamu punya kehendak bebas, tapi kamu info ke orang ini gitu, aku belum bisa nih saat ini, jadi sebaiknya daripada kamu buang waktu, lebih baik kamu udah gitu, lebih baik cari yang lain gitu. Jadi kamu nggak buang waktu kamu nggak buang waktu orang ini atau kayak ngegantungin orang ini sementara orang ini nungguin kamu dan dia serius. Karena tadi di dasar deck aku mendapatkan vibe bahwa ini sebuah hubungan yang berpotensi untuk jangka panjang, cuman ada kebingungan di dalamnya. Itu tadi faktornya. Ada pendapat orang lain, ada sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi kayak ini pilihannya ada di kamu. Eight of Cups. Ketika sesuatu hal itu, karena Eight of Cups itu kan pergi meninggalkan sesuatu hal ketika kita udah nggak dapet apa-apa lagi di situ. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Yang tadi aku bilang, ketika kamu melakukan sesuatu, apakah kamu dapat sepadan dengan apa yang kamu beri gitu. Ini berlaku untuk hal apapun ya, misalnya pekerjaan. Kalau misalnya kamu udah bekerja lama di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat, terus kamu nggak melihat kayak kedepannya bakal ada progresi karir deh, kayak kedepannya bakal ada improvement dari soal gaji gitu. Terus kamu mulai berpikir gitu, apakah kamu masih mau di sini karena udah nyaman, karena udah terbiasa. Sementara kamu tahu nih kalau misalnya kamu bisa berpotensi untuk dapat lebih, mungkin dengan perusahaan lain, mungkin dengan kamu pelan-pelan membuka bisnis kamu sendiri. Ini sebuah reminder ya, dan ini juga berlaku misalnya untuk hubungan gitu, pertemanan, hubungan romantis. Kalau misalnya kamu berusaha nih untuk sebuah hubungan nih sebuah pesan untuk kamu yang misalnya selama ini udah menjalin hubungan ya dengan seseorang. Kalau misalnya kamu yang berusaha terus, kamu yang belajar ngertiin terus, kamu yang apa-apa berusaha mengkomunikasikan gitu. Kamu lihat gitu hubungannya berat sebelah atau enggak. Kamu melihat apakah ada effort dari kedua belah pihak. Seven of Pentacles berbicara seperti itu ya. Dan di sini ada Eight of Cups. Tentang pergi ketika sesuatu hal itu udah enggak ngasih apa-apa lagi di hati seseorang. Dan ini sebuah reminder buat kamu. Nine of Swords. Ada sesuatu hal di hidup kamu yang sebenarnya kamu tahu itu udah ganjel di hati kamu. Cuman entah kenapa kamu masih berada dalam situasi itu atau terhubung dengan orang-orang itu ya. Mungkin ini sebuah kayak semesta nih lagi nyolek kamu gitu. Kamu mau pilih diri kamu atau kamu mau pilih situasi atau orang lain di mana itu bisa mengorbankan hati kamu ya, mengorbankan kebahagiaan kamu, ketenangan hati kamu. Semoga reading ini bisa jadi bahan buat kamu kayak dipikirin gitu. Kayaknya bener juga deh. Kayaknya aku perlu melakukan sesuatu deh. Step out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman kamu. Kalau misalnya tempat kerja kamu sekarang gitu, walaupun kamu gak happy di situ, ini contoh aja ya, tapi kamu gak keluar dari situ. Mungkin karena itu tadi, ada sesuatu yang nyaman. Bukan karena keadaan nyaman, tapi kamu kayak takut keluar karena udah terbiasa di situ, udah familiar di situ. Kayak kamu entah khawatir, entah males, entah apalah itu yang bikin kamu bertahan dalam sebuah situasi atau dalam sebuah hubungan, pertemanan, hubungan romantis. Kamu di situ nggak happy, tapi kamu juga nggak mengambil langkah untuk melakukan sesuatu dengan ketidakbahagiaan kamu itu. Ini sebuah reminder yang semoga bisa jadi bahan untuk kamu renungkan, untuk kamu pikirkan ke depannya demi kebahagiaan dan ketenangan hati kamu gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.